Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai isu perubahan iklim guna memenuhi tugas mata kuliah Studi Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sapitri Halimatus Sadiah dengan NIM 210313298 dengan rekan saya Rasil Yasira dengan NIM 210313285. Saya Ulansari dengan NIM 210313321. Saya Amanda Zarawani, NIM 210313184. Saya Usaid Abdul Qadir, NIM 210313316. berikut materi yang akan kami sampaikan. Perubahan iklim adalah salah satu isu yang paling penting dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini. Dampak dari perubahan iklim salah satunya menyebabkan meningkatnya kejadian bencana, terutama bencana yang terkait dengan iklim, seperti angin topan, badai, banjir, dan kekeringan. Dampak perubahan iklim yang terjadi di sekitar kita, diantaranya banjir di Jakarta pada tanggal 1 November 2021, akibat curah hujan yang sangat tinggi sehingga pemukiman warga tergenang air. Di Indonesia juga terkena dampak kekeringan yang berkepanjangan, tepatnya di Nusa Tenggara Timur sebanyak 72 desa yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Sika. Dinyatakan darurat kekeringan yang mengakibatkan kelangkaan air bersih. Perubahan pola curah hujan yang tinggi merupakan dampak serius dari perubahan iklim yang dihadapi di Indonesia. Pertanian juga merupakan sektor yang mengalami dampak paling serius akibat perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara menyebabkan produksi pertanian menurun. Kejadian iklim ekstrim berupa banjir dan kekeringan menyebabkan petani gagal panen. Adakah kaitan antara agama dengan isu perubahan iklim? Perubahan iklim yang dihadapi menjadi ujian dalam bekerja sama dengan skala bencana dan dampak yang diakibatkan, dan potensial berkembang menjadi masalah kemanusiaan. Maka, baik pemimpin pemerintah maupun pemimpin agama harus bekerja sama. Di sisi lain, perubahan iklim disebabkan karena adanya kelompok agama yang mendustakan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Perubahan iklim merupakan perubahan baik pola maupun intensitas unsur pada iklim periode waktu yang tertentu, biasanya rata-rata 30 tahun. Perubahan iklim juga merupakan perubahan yang komponen iklim yaitu suhu, curah hujan, kelembaban, arah kecepatan mata angin, dan perawanan. Yang pertama, pengertian perubahan iklim menurut berbagai sumber, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perubahan iklim adalah perubahan iklim yang dilibatkan langsung atau tidaknya langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. B. Pemahaman petani. Perubahan iklim yang terjadi musim hujan dan kemarau sering tidak menentu sehingga dapat mengganggu kebiasaan petani yang mengancam hasil panen. C. Pemahaman nelayan. Perubahan iklim adalah susahnya membaca tanda-tanda alam, yaitu angin, suhu, astronomi, biota, dan arus laut. Karena terjadi perubahan dari kebiasaan sehari-hari, sehingga nelayan sulit memprediksi daerah, waktu, dan jenis tangkapan. D. Pemahaman masyarakat umum. Perubahan iklim adalah ketidakaturan musim. Yang kedua, pengertian perubahan iklim secara umum. Definisi perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain suhu dan distribusi curah hujan, yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu ada penyebab terjadinya perubahan iklim. Yang pertama yaitu disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang berperan sebagai penyerap energi radiasi matahari yang seharusnya dipantulkan ke ruang angkasa, akan tetapi akibat adanya gas-gas rumah kaca tersebut, maka energi matahari tertahan di lapisan atmosfer dan menyebabkan meningkatnya suhu bumi.
Peristiwa efek rumah kaca terjadi karena sinar matahari di atmosfer menggetarkan molekul gas-gas rumah kaca tersebut sehingga radiasi matahari terserap oleh molekul tersebut. Yang kedua yaitu disebabkan oleh pemanasan global. Pemanasan global ditandai adanya kenaikan suhu rata-rata udara di dekat permukaan bumi dan lautan yang akan terus berlangsung. Selanjutnya yaitu ada dampak dari perubahan iklim. Ada dua dampak dari perubahan iklim. Yang pertama dampak perubahan iklim secara umum dan yang kedua dampak perubahan iklim yang terjadi pada masyarakat. Berikut dampak perubahan iklim secara umum. Yang pertama yaitu ada bencana ekologis yang merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya perubahan yang mengalami gangguan beberapa faktor mempengaruhi antara manusia, makhluk hidup, dan kondisi alam. Yang kedua yaitu pangan dan hasil hutan. Diperkirakan produktivitas pertanian di daerah tropis akan mengalami penurunan bila terjadi kenaikan suhu sehingga meningkatnya bencana kelaparan. Selanjutnya yaitu ada pesisir dan daratan rendah. Daerah pantai akan semakin rentan terhadap erosi pantai dan naiknya permukaan air laut. Kerusakan pesisir akan diperparah oleh tekanan manusia di daerah pesisir. Risiko terbesar adalah daratan rendah yang padat penduduknya dengan tingkat adaptasi yang rendah. Yang keempat yaitu sumber dan manajemen air tawar. Rata-rata aliran air sungai dan ketersediaan air di daerah tropis basah diperkirakan akan meningkat 10 atau sampai 40%, sementara di daerah tropis kering air akan berkurang 10 sampai 30%, sehingga daerah-daerah yang sekarang sering mengalami kekeringan akan semakin parah kondisinya. Selain dampak di atas, perubahan iklim juga dapat membawa dampak kesehatan bagi penduduk dengan kapasitas beradaptasi yang rendah sebagai upaya penyesuaian yang dilakukan manusia untuk menanggapi perubahan lingkungan. Akan semakin rentan terhadap penyakit diare, gizi buruk, serta perubahan distribusi penyakit yang ditularkan melalui berbagai serangga dan hewan. Berikut dampak kesehatan yang disebabkan perubahan iklim, yaitu meningkatnya angka kematian yang disebabkan penyakit stroke karena panas. Serangan panas ini disebabkan oleh paparan lingkungan terhadap panas, mengakibatkan suhu tubuh abnormal tinggi. Stroke karena panas tergantung pada apakah orang tersebut telah berolahraga di cuaca yang panas. Yang kedua yaitu meningkatnya kejadian alergi rinitis. Alergi rinitis yaitu diagnosis yang terkait dengan sekelompok gejala yang mempengaruhi hidung. Perubahan iklim dalam hal ini, cuaca berdampak pada penyebaran dan produksi alergen setiap udara seperti serbuk sari atau spora yang memicu reaksi alergi, misalnya demam. Yang ketiga yaitu meningkatnya angka kejadian penyakit sistem pernapasan. Hal ini disebabkan karena terjadinya konsentrasi bahan pencemar berbahaya di udara. Penyakit pernapasan berkisar ringan dan membatasi diri seperti flu. Selanjutnya yaitu meningkatnya angka kematian dan kecelakaan yang terjadi karena banjir, tanah longsor, dan badai. Yang berikutnya, meningkatnya angka kejadian penyakit infeksi dan gangguan mental penyakit menular terbukti secara klinis disebabkan oleh adanya infeksi. Hal ini bisa disebabkan oleh kontak fisik makanan yang terkontaminasi, cairan tubuh, objek, inhalasi udara, atau melalui vektor, misalnya dalam kasus ini itu penyakit cacar air. Selanjutnya yaitu kelaparan, malnutrisi dan diare serta penyakit sistem pernapasan. Malnutrisi adalah kondisi yang dihasilkan karena diet tidak seimbang, di mana nutrisi tertentu yang kurang seperti kekurangan gizi. Selanjutnya, pencegahan sebelum terjadinya bencana yang diakibatkan perubahan iklim. Yang pertama, mengurangi efek rumah kaca. Yang kedua, penambangan pohon harus diikuti dengan penanaman kembali bibit pohon. Yang ketiga, hemat energi seperti mematikan lampu dan peralatan listrik yang tidak diperlukan. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Analisis kegiatan manusia penyumbang efek rumah kaca meliputi pertanian 14%, sampah 3%,
industri 14%, transportasi 14%, listrik 24%, bangunan 8%, energi lain 5%, dan kehutanan ada 18%. Proses ini meningkatkan efek rumah kaca. Emisi yang dihasilkan dari pembakaran fosil penyumbang 2/3 dari total emisi yang dikeluarkan ke udara, sedangkan 1/3 lainnya dihasilkan kegiatan manusia dari sektor kehutanan, pertanian, dan sampah. Penumpukan gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia menyebabkan daya serap terhadap radiasi matahari di atmosfer semakin bertambah. Proses terjadinya penumpukan energi matahari di atmosfer akibat kehadiran gas-gas rumah kaca dikenal sebagai efek rumah kaca. Pada daerah tersebut, rumah kaca dibuat untuk membuat suasana menyerupai daerah tropis dengan suhu dan kelembaban yang terjaga. Perubahan iklim juga bisa disebabkan oleh pencemaran udara yang dapat ditimbulkan oleh bahan-bahan pencemar sumber-sumber alami seperti gunung berapi, kebakaran hutan, dan nitrifikasi serta denitrifikasi biologi. Pencemaran udara dapat memberikan dampak industri bagi makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Misalnya saja kebakaran hutan dan gunung api yang meletus menyebabkan banyak hewan yang kehilangan tempat berlindung, banyak hewan dan tumbuhan mati, bahkan punah. Kemudian ada gas-gas oksida belerang yang bereaksi dengan uap air dan air hujan yang menyebabkan terjadinya hujan asam, sehingga dapat merusak gedung-gedung, jembatan, dan lain-lain. Selain itu, gas karbon monoksida juga bila terhisap masuk ke dalam paru-paru bereaksi dengan hemoglobin dapat menyebabkan keracunan darah. Kesimpulannya adalah telah diuraikan dampak perubahan iklim secara global terhadap kesehatan manusia. Secara garis besar, kemungkinan besar perubahan iklim ini disebabkan oleh kegiatan manusia seperti aktivitas industri, transportasi, dan intensifikasi pertanian. Terdapat konsekuensi dampak kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlu kerjasama tingkat negara ataupun individu untuk melakukan pencegahan terjadinya dampak perubahan iklim. Misalnya, adanya Protokol Kyoto yang merupakan salah satu usaha tingkat internasional untuk menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.